Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tentara-tentara yang siap menghancurkan siapa saja yang Allah kehendaki, menghancurkan orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kedzaliman di muka bumi ini. Tentara-tentara Allah yang sudah diketahui oleh umat Islam adalah mereka orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah dan membelanya dari serangan orang-orang kafir. Selain manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki 7 bala tentara lainnya yang sangat dahsyat kekuatannya, yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Perihal tentara-tentara Allah ini juga bisa dijadikan kisah untuk menambah keyakinan umat Islam akan kekuasaan Allah terhadap semua makhluknya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut 7 tentara Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui bersama. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Lalu siapa sajakah tentara-tentara Allah itu? Untuk mengetahuinya, silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu air. Tentara Allah yang pertama adalah air. Air merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah melalui sebuah banjir yang besar. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nuh sebagai Rasul kepada kaumnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tapi mereka mendustakannya dan tetap dalam kekafiran mereka. Maka mereka ditimpa banjir bandang dalam keadaan zalim, dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Lalu mereka binasa karena ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, angin. Di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menyapu bersih kaum Ad atau kaumnya Nabi Hud alaihissalam.
Disapunya kaum ini karena kesombongan mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan juga penentangan mereka kepada Nabi Hud alaihi salam. Sedangkan kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Yang ketiga, tanah. Tanah juga merupakan salah satu tentara Allah yang sangat kuat. Tanah adalah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menjungkir balikkan kaum Sodom karena perilaku LGBT mereka. Kaum Sodom kemudian dijungkir balikkan lalu dihujani dengan batu dari langit hingga mereka semua musnah. Hal ini seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 73 sampai dengan 77, yang artinya maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hijr ayat 73-77. Yang keempat adalah hawa panas. Hawa panas juga merupakan salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka kepanasan dan seakan-akan seperti terbakar. Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 44 yang artinya, dan penduduk Madian dan telah didustakan Musa, lalu aku tangguhkan azabku untuk orang-orang kafir, kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 44. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli mereka minta dilebihkan, tapi bila menjual selalu mengurangi. Akhirnya Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kemudian yang kelima adalah petir. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hud ayat 67-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mereka semua dimusnahkan. Kemudian suara mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Quran Surat Al-Hud ayat 67-68. Yang keenam adalah laut.
Laut juga merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya sedang mengejar Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel untuk dibunuh. Tapi akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam laut. Laut sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 50, yang artinya, ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Kemudian yang ketujuh adalah burung ababil. Tentara Allah yang berikutnya adalah burung ababil. Burung ababil merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah meluluh lantakkan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Batu-batu yang dijatuhkan oleh burung-burung ababil itu tepat mengenai bala tentara Abraha, sehingga mereka dijadikannya bergelimpangan tak berdaya dan binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah balasan bagi orang-orang yang angkuh dan hendak menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 7 tentara Allah yang sangat kuat yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang perlu kita ketahui bersama. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.